Kamis pagi, 27 Agustus 2026. Rapat paripurna DPR RI digelar di Kompleks Parlemen Senayan. Tapi hari itu beda. Di dalam ruang sidang, ada puluhan warga dari Pati, Jawa Tengah. Bukan tamu biasa. Mereka Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, AMPB. Mereka datang dengan satu tuntutan, RUU perampasan aset harus segera disahkan. Bukan janji manis. Ada tenggatnya. 15 Desember 2026. Kalau DPR gagal, pimpinan DPR diminta mundur. Ini bukan gertakan. Ini ultimatum dari orang yang udah 5 hari bertahan di Jakarta. Yang terjadi di paripurna itu langka banget. Koordinator AMPB, Supriyono, akrab disapa Botok, duduk di ruang rapat. Dia nyaksiin langsung laporan Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman. Habibur Rahman bilang, ini bukan lagi target. Sudah bisa dipastikan, RUU perampasan aset paling lambat disahkan di rapat paripurna bulan Desember 2026. Lalu Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, nambahin. Menurut kalender DPR, paling lambat 15 Desember 2026. Apakah bisa disetujui? Tanya Dasko. Para legislator jawab setuju. Tapi pertanyaan besarnya, janji ini bakal ditepati gak? Soalnya ini bukan kali pertama DPR berjanji soal perampasan aset. Ceritanya mulai dari Pati. Botok, petani yang jadi koordinator AMPB, punya rekening berisi 80,9 juta rupiah. Uang pribadi plus donasi publik. Tanggal 23 Agustus, Bank Mandiri blokir rekeningnya. Alasannya, atas permintaan aparat penegak hukum. Gak ada penjelasan lain. Pakar hukum bilang blokir kayak gini bisa digugat. Botok pun melawan. Terus tanggal 26 Agustus, AMPB datang ke Jakarta. 2 tuntutan, sahkan RUU perampasan aset, dan hukuman mati buat koruptor. Botok sempat bilang janji DPR kurang memuaskan. Dia minta komitmen tertulis, ditandatangani para legislator. Secara tertulis. Bukan cuma keterangan di media, tegasnya. Besoknya, dia masuk ke paripurna. Nah, kenapa RUU ini butuh waktu selama itu? Komisi 3 bilang pembahasan tinggal 8 minggu masa sidang efektif. Tapi 8 minggu itu padat banget. RDPU penyerapan aspirasi udah digelar 35 kali. 3 kali kunjungan kerja ke daerah. Lalu harmonisasi, rapat kerja sama pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat 1, baru tingkat 2 di paripurna. RUU ini disusun setelah KUHP dan KUHAP baru disahkan. Tujuannya, satu sistem peradilan pidana terpadu. Tapi di balik itu, ada isu yang belum kelar. Gimana caranya perampasan aset gak jadi senjata politik penguasa? Pakar ngingetin, UU ini jangan sampai disalahgunakan aparat. Hak masyarakat harus tetap dilindungi. Ini poin yang jarang dibahas di berita utama. Nah, disinilah dramanya. Botok gak cuma minta janji. Dia kasih ultimatum. Kalau sampai 15 Desember 2026 RUU ini gak disahkan, pimpinan DPR beserta jajaran diminta mundur. Bukan cuma dari pimpinan, dari anggota DPR juga. Ini langkah berani. Tapi juga berisiko. Soalnya kalau tenggatnya meleset, yang kalah bukan cuma DPR, kepercayaan publik ke proses hukum makin tergerus. AMPB udah buktiin mereka gak akan diam. Jadi, artinya apa semua ini? Pertama, tekanan publik itu bekerja. Masa masuk paripurna, duduk di ruang sidang, dan pimpinan DPR ngucapin tanggal di depan mereka. Itu kemenangan kecil buat gerakan sipil. Kedua, 15 Desember 2026 sekarang jadi patokan. Semua mata bakal ngawasin. Ketiga, yang paling penting, perampasan aset bukan cuma soal ngukum koruptor. Ini soal keadilan yang bisa dirasain rakyat. Kalau UU ini lahir, itu kemenangan. Kalau lahirnya cacat, jadi senjata politik, itu kekalahan yang lebih gede. Kita semua yang ngawasin. Menurut lo, DPR bakal nepatin janji 15 Desember?
Tulis di kolom komentar. Dan kalau mau terus ngikutin perjuangan ini, subscribe, kita awasin bareng sampai tanggal itu tiba.